Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama KFF TV. Gudangnya cerita horor thriller. Kali ini, Bang Sultan Diko akan melanjutkan cerita yang berjudul, Aku Tumbalkan Diri Demi Anak Istri. Penulis cerita, Sultan Diko. Episode 4. Kisah nyata. Keesokan harinya, matahari terbit di ujung timur dengan cahaya merah kekuningan. Aktivitas lalu lalang masyarakat berjalan dengan normal, tidak ada keanehan atau pertanda bahwasanya akan ada kejadian besar yang akan terjadi menjadi sejarah. Pagi itu tidak seperti biasanya, Marzan tidak bekerja mencari barang bekas. Sepanjang hari ia hanya termenung dan cenderung lebih pendiam. Dalam tak sadar pula suami Maryam itu menitikkan air mata tatkala melihat makanan yang disajikan oleh istrinya hanya singkong rebus dan air putih saja. Marzan mulai membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan dirinya. Ujang contohnya, tidak pernah bekerja membanting tulang sampai jungkir balik seperti dia. Bahkan hanya nangkring duduk sambil membaca koran di pangkalan ojek, penumpang datang dengan sendirinya. Apalagi Wati hanya berdiam diri di rumah mengurus anak saja. Dibandingkan Maryam, dengan tidak kesempurnaannya harus berjibaku, bekerja sebagai pemotong rumput di kebun orang yang hanya dibayar dengan singkong saja. Hal itu membuat Marzan berpikir Tuhan telah menghukumnya dengan tidak adil. Kehidupan yang jauh dari kata layak harus ia jalani. Peribahasa mengatakan abis gelap terbitlah terang, namun bagi keluarga Marzan kata-kata itu bukan untuk orang seperti dirinya. Bagi keluarganya abis gelap terbitlah malam, karena ia harus bekerja sehabis malam yaitu subuh dan pulang menjelang malam. Untuk kali ini Marzan bertekad ingin melawan takdirnya, mengubah nasib dengan cara apapun. Bapak, dari mana? Bapak tidak mencari rosokan, ya, hari ini? Tanya Maryam sembari menyodorkan singkong rebus. Marzan hanya melirik pilu menyaksikan apa yang disajikan istrinya, setiap pagi hanya singkong dan singkong saja yang menjadi pengganjal perut. Bapak ada pekerjaan lain, Bu. Bapak akan merubah nasib kita, ujar Marzan sembari menatap lekat putrinya yang kala itu masih tertidur. Dengan kedua tangan yang menopang tubuh, Maryam berjalan menghampiri suaminya itu. Apa berarti Bapak sudah mendapatkan pekerjaan baru? Tanya Maryam, ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan suaminya. Marzan mengelus lembut bahu wanita yang telah mengabdikan semua hidup untuk dirinya itu, bahkan ikut berjuang melawan getirnya kehidupan di dunia panah ini. Rela direndahkan bahkan tidak jarang mendapatkan hinaan karena tubuh yang tidak lagi sempurna. Walau demikian Maryam tidak pernah meminta-minta, wanita hebat itu rela bekerja apa saja demi meringankan beban sang suami tercintanya. Iya, Bu, Bapak mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang lumayan, gajinya dibayar di muka. Maryam yang sejatinya tidak mengetahui apa-apa, merasa aneh dengan penuturan Marzan. Alhamdulillah kalau begitu, Pak. Ibu senang mendengarnya, tapi apa masih ada di zaman sekarang kerja semacam itu? Wajar saja jika Maryam mengutarakan kalimat semacam ini. Jika benar demikian kenapa tidak ada sedikit pun kebahagiaan yang terpancar dari rona wajah Marzan suaminya? Ada, Bu, tapi Bapak harus berpisah dengan kalian. Sontak saja Maryam kaget. Ada kekhawatiran saat mendengar kalimat yang diutarakan oleh Marzan. Astagfirullah, Pak, Bapak ngomong apa? Ibu jangan salah paham dulu. Maksudnya, Bapak akan bekerja di luar kota, di Pulau Jawa. Ucap Marzan berdusta.
Maryam tersenyum lega mendengarnya. Ia sempat berpikir yang tidak-tidak tentang ucapan Marzan. Kalau boleh, Ibu kasih saran. Peribahasa mengatakan, hujan emas di negeri orang, masih enak hujan kerikil di negeri sendiri, Pak. Marzan menghela napas, sepertinya tekadnya sudah bulat dengan keputusan yang akan ia ambil. Bapak paham, Bu? Ya, sudah. Bapak mau salat dulu. Pembicaraan suami istri itu terhenti, keduanya melakukan aktivitas masing-masing. Marzan melaksanakan salat duha dan Maryam seperti biasa berangkat ke Sungai Musi untuk memancing ikan, barangkali ada sedikit rejeki. Setelah melaksanakan salat duha, Marzan pergi ke suatu tempat. Rupanya lelaki itu pergi ke sekolah. Di sana ia melihat anak-anak sedang bercanda ria penuh kebahagiaan. Tanpa terasa air matanya menetes hingga membasahi pipi. Andai takdir tidak menghukumnya seperti saat ini, mungkin Nilam Putri Sematawayangnya telah berada di antara sekian banyaknya murid yang ada di sekolah. Hal itu membuatnya semakin yakin dengan keputusan yang akan ia ambil. Saat sedang terhanyut dalam kegundahan hati, ia dikagetkan oleh sebuah suara orang menyapanya. Ujang yang dari tadi mengamati sahabatnya itu dari kejauhan, menghampiri. "San, kamu lagi ngapain di sini?" tanya Ujang pada Marzan. "Tidak, Kang, aku hanya melihat-lihat barangkali ada rongsokan di sekitar sini," jawab Marzan sambil memalingkan tubuhnya ke arah Ujang. Marzan nampak gugup melihat kehadiran Ujang yang secara tiba-tiba itu. Sedikit basa-basi kemudian ia berpamitan dengan alasan ingin mencari rongsokan di sekitar. Ujang melihat ada yang aneh pada temannya. Ia nampak kebingungan, kemudian suami Wati itu melirik-lirik ke arah rumah sekolah. Menurutnya tidak ada yang spesial. Murid-murid tengah bercanda gurau, bermain seperti halnya siswa sekolah dasar pada umumnya. Ujang hanya menatap Marzan dari kejauhan, tidak ada firasat apapun bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Marzan yang dari tadi selalu menghindar dari Ujang, dengan langkah cepat ia kembali ke rumah. Di bawah kolong jembatan itu Marzan hanya berjumpa dengan Nilam putrinya yang sedang main seorang diri. "Nilam tahu, ibu kemana?" tanya Marzan pada putrinya. Bapak sudah pulang," ujar Nilam. Gadis kecil itu menunduk kecewa karena selama ini Marzan selalu membawa makanan bila pulang ke rumah. Tapi nyatanya apa yang ia harapkan tidak didapatkannya. "Nilam, kok diam saja?" "Bapak tanya ibu." "Loh?" tanya Marzan lagi. "Ibu ke kebun, Wati, Pak." Mendengar hal itu, Marzan segera bergegas menghampiri Maryam yang saat ini sedang berada di kebun singkong milik Ujang dan Wati. Entah apa tujuannya sehingga ia rela menyusul istrinya yang saat ini sedang bekerja. Sore itu Maryam dikagetkan oleh suara Ujang yang terus saja berteriak memanggil nama Marzan, entah apa yang terjadi. Dengan napas yang tersengal-sengal, ditambah lagi ekspresi wajah khawatir bercampur cemas. "Maryam, di mana Marzan?" tanya Ujang di tengah kepanikan. "Ada, Kang, lagi salat maghrib," jawab Maryam. "Alhamdulillah." Ujang lega mendengar penuturan Maryam. Ia menarik napas lega. Jelas saja perbuatan Ujang mengundang banyak pertanyaan di hati Maryam. "Emangnya ada apa, Kang?" "Sepertinya Akang sangat khawatir," tanya Maryam pada Ujang. "Tidak ada apa-apa. Bolehkah aku melihat Marzan sedang salat?" ujar Ujang lagi. Dengan wajah yang masih nampak kebingungan, Maryam mempersilahkan Ujang masuk ke dalam rumah.
Benar saja, apa yang dikhawatirkan kini terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ujar Ujang. Maryam dan Nilam berteriak histeris, menangis sejadi-jadinya tatkala mengetahui bahwasannya Marzan kini telah berpulang ke rahmatullah di atas sajadah sedang bersujud. Semua tubuhnya telah dingin dan membiru. "Bapak,"